والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang mana hanya dengan nikmat Allah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kajian subuh setelah kita menunaikan salah satu kewajiban kita, menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, memerdekakan ajaran-ajarannya hingga mau memisahkan kita. Mudah-mudahan hal tersebut menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaat ulama dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimahullah, kita sekarang ini berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan, di mana saking istimewanya bulan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri akan kedatangan bulan ini dari jauh-jauh hari. Sebagaimana kita akan kedatangan seorang tamu yang agung, seorang tamu yang penting, kita harus menyiapkan diri. Kita siapkan tempat yang terbaik, kita siapkan jamuan yang terbaik. Begitu juga ketika kita hendak didatangi oleh bulan suci Ramadan. Maka itu esensi daripada doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Menariknya di doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, tapi kita hanya minta kepada Allah untuk sampai umur kita di bulan suci Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata tidak banyak orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, tidak banyak orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, tapi hampir semua orang mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Maka saking mulianya bulan ini, kemudian ketika hanya masuknya saja, hampir seluruh manusia mendapatkan keberkahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila dakhala Ramadan, apabila datang masuk kita ke bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya." Apa manfaat untuk kita yang hidup ini? Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surga, sedangkan tidak ada satu orang hari ini yang masuk surga? Karena untuk sampai ke sana kita harus kemudian melewati alam kubur, kemudian dibangkitkan pada mahsyar, kemudian dihisab kita, kemudian ditimbang amal ibadah kita, kemudian dibukakan siratal mustaqim, kemudian sampai kepada surga. Maka sampai hari ini tidak ada satu manusia pun yang masuk surga. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu-pintu surga pada bulan suci Ramadan? Makna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu surga pada bulan suci Ramadan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan ganjaran
pahala dari amal kebaikan dan ibadah yang kita lakukan di dalamnya, sehingga memperbesar kemungkinan kita untuk menjadi salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, ibadah bulan suci Ramadan ini berbeda dengan ibadah di luarnya. Kata Rasulullah, al-hasanah itu bihasyri amsalihah, kebaikan yang biasa kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan itu ganjarannya 10 biasa keinginan sampai 700 kali lipat. Inna siyam dan muslim, kecuali puasa di bulan suci Ramadan, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa tersebut milikku, kata Allah. Wa ana ajzihi, dan akulah yang nanti langsung akan memberikan balasan. Jadi balasan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa besar. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, wa ghuliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka di bulan suci Ramadan ini Allah tutup serapat-rapatnya. Apa makna daripada hadis tersebut? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan kita. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari oleh keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Bukan hanya itu saja, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, diampunkan, dicuci, dibersihkan baginya seluruh dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga tidak ada atau kecil kemungkinan bagi orang tersebut untuk masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa golongan yang kemudian oleh Nabi SAW dikecualikan daripada orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang tersebut? Yang pertama, aqil liwalidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memuliakan orang tua, berbuat baik kepada mereka. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Dan sembahlah Allah dengan kamu sekutukannya, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Saking pentingnya perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah tempatkan perintah tersebut setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembahnya. Seakan-akan Allah ingin memberikan kepada kita pesan bahwasanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu sama pentingnya dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebab kita ada di muka bumi ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, melahirkan kita dari rahim orang tua kita, Allah titipkan kepada mereka kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tergantung seberapa besar kita membahagiakan mereka. Jadi itu Allah kepada kita tergantung sebagaimana ridho kedua orang tua kepada kita. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho kedua orang tua adalah ridho Allah, dan murka kedua orang tua adalah murka Allah. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menanyakan kabar mereka? Kapan terakhir kali kita mencium mereka? Kapan terakhir kali kita mencium tangan mereka? Kapan terakhir kali kita mencuci kaki mereka? Kapan terakhir kali kita berbuat baik kepada mereka? Kapan terakhir kali kita menyenangkan hati mereka? Kapan terakhir kali kita mewujudkan apa yang mereka inginkan? Kalau mereka sudah wafat, kapan terakhir kali kita sebutkan mereka di dalam doa kita? Kapan terakhir kali kita menziarahi mereka? Jangan sampai kita putus hubungan dengan orang tua sehingga putus rahmat Allah kepada kita. Yang kedua, golongan orang yang tidak mendapatkan rahmat dan keberkahan bulan suci Ramadan ialah yudminul khamr,
orang pecandu daripada narkoba, pecandu daripada minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada manusia akal, yang dengan Allah bedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya di muka bumi ini. Allah tidak berikan akal kepada hewan, Allah tidak berikan akal kepada tumbuhan, Allah tidak berikan akal kepada buah-buah. Yang terhadapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah yang luar biasa, sehingga Allah menjadikan manusia khalifatullah, pemimpin di muka bumi ini. Maka dengan akal adalah fitrah, dengannya kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, agar takdirun, tidaklah kalian menggunakan akal kalian, apakah otak kamu, tidaklah kalian berpikir, yang mana dengan mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, merusak daripada fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita jauh daripada rahmat Allah dan dekat kepada kecintaan syaitan. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut disebutkan rijsun min amali syaitan, keburukan yang dilakukan oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, orang yang terhalang daripada keberkahan bulan suci Ramadan ialah musyahid, orang yang di dalam hatinya menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dua tips bahwasanya manusia dimanapun pasti akan dilanda oleh kesulitan, pasti akan diberikan kehinaan kecuali dengan dua hal. Duribat alaihim dunya fa inna manutiku illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Dimanapun manusia mereka akan didapati kehinaan kecuali dengan dua hal, dengan baik hubungannya dengan Allah, wa hablin minan nas, dan baik hubungannya kepada manusia. Ketika kita menyimpan kebencian kepada manusia, Allah murka. Kenapa? Karena pada dasarnya kita membenci makhluk Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Sebagaimana kalau kita membenci anak daripada seseorang, maka orang tuanya juga benci kepada kita. Padahal kita tidak benci orang tua, kita yang benci anaknya. Tapi kemudian karena kebencian kita terhadap anaknya, orang tuanya benci kepada kita. Walillahil mathalul a'la. Jangan sampai manusia ini terkena salah dan dosa, tapi jangan sampai kesalahan mereka, perbuatan buruk mereka kemudian memotori hati kita. Karena manusia itu harus membersihkan hatinya. Hati itu ibarat sebuah hujan. Apabila dia baik, maka yang keluar dari adalah perbuatan-perbuatan baik. Ketika Rasulullah SAW suatu ketika didatangi dan ditemui oleh orang yang menghina beliau, mencaci beliau, menghalangi jalan dakwah beliau. Kemudian oleh Rasulullah SAW dijauh dengan jamuan terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik. Bahkan tempat duduknya ketika di depan Rasulullah SAW itu lebih tinggi daripada tempat duduknya Nabi. Kemudian sebelumnya orang tersebut oleh Sayyidah Aisyah ditanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kau tahu siapa yang tadi datang ke rumah kita?" Oleh Rasulullah SAW menjawab, "Saya tahu siapa dia. Akan tetapi mencaci, memaki, menghina, berbuat buruk ialah akhlak dia. Akan tetapi akhlak saya adalah berbuat baik kepada siapapun, kepada orang yang baik kepada saya dan kepada orang yang buruk kepada saya." Yang keempat dan yang terakhir, orang yang tidak mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ialah qati'ur rahim, orang yang memutus dari silaturahmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, manusia makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk saling membantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kau saling menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling menolong dari perbuatan permusuhan dan perbuatan yang buruk. Maka dengan memutus dari silaturahmi, kita memutus rahmat Allah yang datang kepada kita. Dikatakan bahwasanya satu orang yang memutus dari silaturahmi ketika berada dalam satu majlis, maka satu majlis tersebut terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang tersebut?
Maka jangan sampai kita kotori hati kita dengan sampai kesalahan orang lain yang kemudian membuat kita putus silaturahmi dengannya, sehingga terputus Allah bagi kita. Mari kita jadikan Ramadan yang bulan mulia ini, yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Kita isi dengan amal ibadah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kita hidup sampai Ramadan yang akan datang. Kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita sucikan hati kita. Kita bersihkan daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Ramadan ini Ramadan kita yang terbaik. Allah jadikan kita manusia yang kayomi mulai setelah selesainya daripada suci Ramadan, kita bersih daripada dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana pertama kali kita lahir ke atas muka bumi ini. Barakallahu fiikum wa lakum. Hadakallahu wa iyyakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترضى الله بك عن الدرجات وتقدمنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.